Zuhudlah engkau dengan apa yang ada di sisi Allah, niscaya Allah akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bagi insan pengamal tarekah, di samping dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada hal lain yang perlu dilakukan, yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Definisi zuhud bermacam-macam menurut para ulama sufi. Ada yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat atau kurang berguna kepada hal yang lebih berguna. Di lain pihak mengatakan zuhud adalah menanggalkan sesuatu yang bersifat duniawi. Namun di lain pihak lagi mengatakan bahwa zuhud adalah memalingkan hati dari selain Allah kepada Allah, atau meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sesuatu yang menyibukkan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala dihindari, supaya dia selalu hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan zuhud. Yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, izhad fima fi aidillah yuhibbukallah. Izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada di sisi Allah, niscaya Allah akan mencintaimu. Yang mencintai itu apa? Yang di sisi Allah itu apa? Segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya pernah ditawarkan sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin menurut manusia mulia, tapi Rasulullah tidak mau. Apa itu? Sampai ditawarkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau gunung ini aku rubah jadi emas? Apakah engkau mau? Rasulullah mengatakan tidak. Itu zuhud dari Rasulullah. Kenapa? Jangan-jangan harta yang banyak atau gunung menjadi emas, justru orang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak zuhud di jalan Allah. Bukan orang zuhud itu orang yang tidak punya dunia dan anti dunia, bukan. Akan tetapi dunia tidak ada di hatinya. Nah, kemudian manfaat daripada zuhud itu apa? Manfaat daripada zuhud itu banyak sekali. Bentar ya, tadi ada satu hadis, izad fi aidin izad fi ma fi aidillah. Jadi zuhudlah dengan apa yang ada di tangan Allah atau pada Allah, yuhibbukallah, Allah mencintaimu. Terus izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Artinya apa? Tidak menginginkan sesuatu yang ada pada manusia, karena itu milik orang lain. Dan orang yang zuhud, di antara manfaat daripada zuhud itu adalah dia tidak menginginkan sama sekali apa yang dimiliki oleh orang lain. Keinginannya hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan barang-barang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang diharapkan satu, yakni bertemu Allah dalam ridhonya. Bukan karena mengharapkan surga dalam sholatnya, bukan karena takut neraka, bukan karena takut sihir, akan tetapi betul-betul hanya mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ridhonya. Makanya di dalam niatnya selalu membaca, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku tuju dan ridhomu saja yang aku tuntut, yang aku minta hanya ridhomu. Itu lagi-lagi zuhud. Jangan pernah kita berkeinginan apalagi sesuatu kepada makhluk, Anda akan kecewa. Karena apa? Makhluk ini tempat kekecewaan. Ketika kita berharap kepada makhluk, belum tentu makhluk itu bisa memenuhi. Nanti kalau tidak terpenuhi keinginan kita, kita akan kecewa. Jadi kalau kita zuhud, hati menjadi tenang dan hanya berhadap kepada Allah. Maka dikatakan tadi zuhud
Di antaranya adalah bermakna bahwa sesuatu yang menyibukkan dari selain Allah itu dia berpaling dan hanya berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di dalam rumahnya atau tempatnya itu tidak ada apa-apa. Mungkin di rumahnya ada sesuatu, mungkin rumahnya bagus, ada kendaraan, ada alat-alat yang lain. Akan tetapi itu tidak sama sekali di dalam hatinya. Di hatinya hanya Allah. Ma fi qalbi illallah. Dengan demikian jika kita zuhud, memang zuhud ini mudah diucapkan, akan tapi sulit untuk dipraktekkan. Kita harus belajar sedikit demi sedikit menambatkan hati hanya kepada Allah. Jika demikian, insya Allah orang itu akan mendapat ketenangan. Dan salah satu daripada rukun tarekah yang harus dilakukan oleh orang-orang tarekah terpenuhi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang zuhud. Zuhud dari apa yang diisi Allah dan zuhud dari apa yang ada pada manusia. Dengan demikian insya Allah dengan zuhud ini pelan-pelan kita akan mendapatkan satu makom atau meningkat dari satu makom ke makom berikutnya dengan ridhonya dan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.